teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Udah lama banget nih aku nggak bikin video semenjak aku melahirkan ya, karena bener-bener aku tuh masih belum bisa ngatur waktunya ya. Ini aja aku sambil ngomong anak aku ya. Perkenalkan, nama aku Syahreza. Halo tante ya. Iya sayang. Nah, jadi tuh semenjak jadi seorang ibu, aku tuh jadi belum bisa ngatur waktu gitu ya. Namanya juga ibu baru gitu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih rasanya melahirkan normal, menceritakan pengalaman aku waktu saat aku melahirkan ya. Nah, sebelum aku menceritakan lebih detailnya, aku meminta kalian untuk subscribe karena detik-detik aku menuju 1000 subscriber, supaya aku tuh semakin bersemangat lagi ya bikin konten untuk kalian. Bentar ya. Nah, langsung aja ya ke ceritanya. Jadi aku itu hamil, HPL-nya itu tanggal 28 September 2020 ya teman-teman. Tapi di tanggal 24 September itu aku udah pendarahan teman-teman ya. Pendarahannya karena apa? Itu aku pendarahan setelah aku berhubungan suami istri, langsung keluar darah, dan itu darahnya tuh seperti head gitu, seger, dan ada gumpalannya gitu, ada lendir-lendirnya juga. Aku kira ini akan pembukaan gitu ya. Aku kira ini aku bakalan melahirkan gitu. Aku seneng banget. Oh, ini berarti aku melahirkannya maju gitu. Cuman si dia lagi. Udah gak apa-apa ya, kita lanjut sambil ini ya. Nah, aku kira aku akan segera melahirkan ya. Waktu itu tuh jam 10 malam, aku langsung pergi ke puskesmas karena di sini puskesmasnya alhamdulillah 24 jam ya, teman-teman. Aku langsung pergi ke puskesmas, aku kabarin kakak ipar aku, salahnya aku di situ, aku langsung ngabarin gitu ya. Langsung pada dateng, terus aku dianterin ke sana, tapi ternyata setelah dicek belum ada pembukaan sama sekali. Bahkan kata bidannya, kepalanya tuh masih dalam banget gitu, deket sama jalan lahir aja belum gitu katanya ya. Jadi aku di situ cuman masa sih udah darahnya tuh bener-bener banyak ya, banyak lah, cuman sekali itu aja. Lama-lama tuh flag gitu. Aku kira ya udah mungkin besok gitu ya. Aku besoknya langsung jalan-jalan nih, bolak-balik. Ada aku bolak-balik, bahkan aku nggak nyuci, nggak apa, aku bodo amat ya. Tapi kok nggak ada rasa apa-apa gitu. Gak ada rasa mules, gak ada rasa sakit, katanya kayak ada rasa sakit bawah head gitu ya. Itu gak ada sama sekali. Aku tungguin loh, kok gak mules-mules. Aku tetap jalan-jalan ya teman-teman. Tapi ditunggu sampai sekitar 10 harian atau semingguan lah ya, aku lupa. Itu gak ada tanda-tanda juga, malah si darah itu flagnya itu hilang sekitar 2 hari, sehari itu hilang flagnya teman-teman. Jadi kata bidannya itu nggak apa-apa, itu karena efek kita berhubungan gitu ya. Nah, setelah 10 hari atau 7 hari itu aku ngeflag lagi, cuman ngeflagnya coklat gitu. Oh, aku langsung seneng lagi nih. Oh, jangan-jangan ini nih. Cuman setelah ditunggu 3 hari 4 hari aku periksa ke bidan, belum ada pembukaan juga teman-teman. Terus masih konpal kayak perutnya kayak head, cuman sebentar, dan durasinya tuh belum tentu gitu, masih hilang. Kadang tuh sakit terus 2 jam, itu namanya kata bidan tuh belum gitu. Yang namanya kontraksi mau melahirkan itu hilang timbul. Durasinya tuh walaupun berbeda-beda, misalkan 7 menit, 5 menit, 4 menit ya, tapi itu teratur gitu, datang hilang. Tapi kalau misal 2 jam sakit terus kayak aku ya, 1 jam sakit terus, pas jalan-jalan di bawah jalan-jalan tuh sakit terus, itu belum katanya ya. Nah, setelah itu hilang lagi teman-teman flagnya ya. Dan setelah pas hari HPL, aku bangun dari ranjang, itu serasa kayak ada yang keluar, kayak sor gitu, tapi cuma sedikit aja, kayak kalau kalian tuh lagi keputihan, persis seperti itu.
Sor, aku ini apa, cairan apa gitu ya. Aku kan nggak punya kertas lakmus waktu itu. Nah, aku langsung nih cek lagi ke puskesmas, takutnya apa ya, aku tuh takutnya itu ketuban gitu ya. Aku cek lagi ke puskesmas dan ternyata dicek lagi belum ada pembukaan lagi. Cuman dicek pakai lakmus itu samar-samar. Ini bisa ketuban bisa bukan, karena ini samar-samar gitu. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit, teman-teman. Nah, karena sudah melewati HPL atau pas HPL hari itu, aku lupa ya, pas HPL-nya itu di tanggal 29 ya, 29 berarti udah lewat 1 hari. Pas HPL bidan, kalau HPL USG itu udah melewati 1 hari. Karena udah melewati, jadi dokter menyarankan untuk langsung mondok aja, langsung harus dipacu katanya. Katanya kalau misalkan ditunda-tunda takutnya si ketuban itu keluar lagi, walaupun udah gak keluar lagi ya, takutnya keluar lagi sampai seminggu kayak teman aku langsung sesar gitu. Jadi mendingan dipacu aja mbak, walaupun sakit tapi insya Allah kita masih bisa mengusahakan mbaknya untuk lahiran normal. Ya udah, aku nurut aja ya kata dokter. Dan waktu itu tuh aku memang udah ini banget loh, kayak excited banget kalau mau melahir. Jadi aku tuh pengen banget melahirkan sekarang gitu, walaupun ya udahlah ya sakitnya kayak apa, dipacu juga aku nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Aku bener-bener sok jagoan banget di situ ya teman-teman. Nah setelah itu aku mondok, masuk ruangan itu jam 4 sore. Aku belum diapa-apain, cuma diinfus aja ya teman-teman, karena katanya nunggu konfirmasi dari dokternya aku mau dipacunya yang model apa gitu katanya. Modelnya kan banyak gitu ya, ada yang disuntikan di infus, ada yang dimasukkan gitu. Jadi nunggu konfirmasi dari dokternya sampai aku nginep ya. Tapi setelah di rumah sakit, anehnya aku tuh pembukaan 1. Tapi nggak tahu kenapa, itu mungkin karena sering dicek pembukaan gitu. Kata orang-orang kalau sering dicek pembukaan, mulut rahimnya tuh makin lebar gitu ya. Itu pembukaan 1, aku tuh seneng banget. Ya Allah, mudah-mudahan belum dipacu aku bisa nambah pembukaannya gitu ya. Tapi sampai jam 4 pagi masih belum nambah, pembukaannya masih 1. Dan udah disuruh dipacu sama dokternya ya. Aku dipacu pertama dipacu aku langsung yang disuntikan di infus dan dimasukkan langsung dua-duanya gitu loh. Aku sih nggak tahu ya itu yang disuntikan di infus itu obat pacuan, obat induksi atau obat apa aku nggak tahu. Tapi kalau memang yang dimasukkan itu memang obat induksi kata bidannya ya. Nah, 1 kali diinduksi, 1 kali dipacu, aku nggak ada rasa apapun. Nah itu kan jaraknya 5 jam ya, pacuan itu 5 jam. Aku sampai tanya ke bidannya, bu kok ini nggak ada rasanya gitu ya. Aku sampai takut jangan-jangan nanti aku disesar, soalnya yang di sebelah aku itu udah 4 kali dipacu tapi nggak ada rasanya, akhirnya disesar gitu ya. Aku takut. Nah aku tanya-tanya, sabar mbak, itu obat pacuan itu tergantung dari rahim kita juga gitu katanya. Udah aku sabar ya. Tapi setelah 5 jam memang aku udah kerasa cuma belum sakit banget. Tapi memang udah teratur kayak head, sakitnya tuh kayak mau head, bener-bener kayak mau head di bawah perut sama di punggung. Kalau aku ya nggak mules, cuman kayak sakit head. Itu belum terlalu sakit, cuman durasinya itu udah teratur gitu, 1 menit 2 menit gitu. Nah itu tuh resikonya dipacu ya. Jadi durasinya tuh cepet, walaupun masih pembukaan 1 sampai 3 itu durasinya cepet, 5 menit 2 menit. Kalau orang-orang normal biasa, maksudnya kalau yang nggak diinduksi itu kan kalau udah pembukaan 4 sampai 8 ya udah 5 menit 2 menit. Kalau aku udah ngerasain itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Cuman emang rasa sakitnya masih bisa aku tahan. Sebenarnya teman-teman, anak aku aku gantiin popoknya dulu, kasihan ya. Nanti aku lanjutin lagi. Oke teman-teman, lanjutin lagi ya. Setelah itu, setelah aku udah merasakan nih kontraksi, walau belum hebat, walau sakitnya tuh masih bisa aku tahan ya, bidannya tuh masuk lagi dan nyuruh aku tuh, bu ini diinduksi lagi supaya pembukaannya tuh makin cepet. Itu jam
10 atau jam 9 pagi gitu ya. Jadi itu udah tanggal 30 September ya. Aku diinduksi lagi nih teman-teman. Setelah diinduksi kedua, sakitnya makin parah ya, nikmat. Kalau kita bilang itu melahirkan nikmat ya, jangan bilang sakit. Bentar dulu, aku nangis. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Setelah diinduksi kedua, sakitnya tuh makin nikmat ya, makin sakit kayak 5 kali kita pas head gitu ya sakitnya. Belum yang banget. Tetapi ya teman-teman, itu jam 10 aku diinduksi kedua sampai jam 7 malam atau 8 malam ya. Kira-kira itu udah hampir satu hari ya. 2 hari sama diinduksi pertama gitu ya, kira-kira mau 2 hari gitu ya. Itu tuh masih mentok pembukaan 3. Sakitnya udah 50 detik. Maksudnya gini, sakitnya tuh 1 menit 50 detik sakit, nanti 50 detik enggak, sakit lagi 50 detik. Bayangkan ya teman-teman, aku bahkan nggak ada jeda untuk aku makan, nggak ada jeda untuk aku sekedar untuk menghela nafas ya teman-teman. Aku yang bener-bener pipis aja, aku kadang untuk jalan 2 meter atau 3 meter gitu ya ke kamar mandi itu aku terbata-bata gitu teman-teman. Jadi 2 langkah aku stop, nahan sakit dulu, terus lagi jalan, nanti pas di kamar mandi mau keluar aku nahan sakit dulu gitu teman-teman. Jadi yang nunggu pun harus sabar, harus ekstra bisa apa segalanya lah, bisa tenangin kita, bisa sabar ngadepin kita ya, karena emosionalnya pun akan naik gitu ya orang melahirkan pun. Nah setelah itu dicek nih terakhir, pembukaan 3 ke 4 mentok ya. Tiba-tiba kakak mertua aku datang ya, yang satunya lagi gantian kan, karena gantian datang, dan dia tuh bawa namanya, aku nggak menyarankan ini sih ya, cuman karena aku pembukaannya masih mentok ke situ-situ aja, mungkin mertua aku juga ini ya kasihan gitu lihat aku, karena sebelumnya mereka juga pakai ini, aku dipakein diusap-usap, perut aku diusap-usap pakai rumput Fatimah, diusap-usap di perut aku, sama aku sebenarnya nggak boleh diminum ya teman-teman. Aku nggak menyarankan, benar-benar aku nggak menyarankan ini, karena inisiatif aku sendiri. Aku tuh pengen cepet-cepet lahiran gitu, aku udah ambil resiko, udah siap resiko apapun, karena memang udah hampir 2 hari aku diinduksi tapi belum naik-naik juga. Jadi mungkin barangkali ini ikhtiar aku supaya aku bisa cepat melahirkan gitu ya. Aku minum hanya 1 tetes aja, 1 sendok ya, 1 sendok, bahkan itu enggak lah, pokoknya 1 tenggukan gitu, sedikit banget aku minum ya. Itu di jam 7 pokoknya habis maghrib ya, aku minum, terus diusap-usap. Kalau diusap-usap nggak masalah teman-teman, jadi nggak usah diminum, diusap-usap nggak masalah. Diusap-usap di seluruh perut aku sama di tubuh aku, terus aku raupin lagi, bahasa apa, di apa sih namanya, diusapin di muka gitu ya, dicuci di muka, semuanya diolesin di tubuh aku. Nah setelah dicek pembukaan terakhir itu kan pembukaan 3 ke 4 gitu ya, 3 longgar gitu. Nah di jam 11 malam ya, itu langsung nggak ada nih pembukaan 5, 6, 7, langsung dicek pembukaan 8 teman-teman. Alhamdulillah ya, yang aku bilang tadi, mungkin ini ikhtiar aku untuk supaya pembukaannya cepat. Setelah minum rumput Fatimah itu langsung cepat, walaupun teman-teman sakitnya itu nikmat banget. Nikmat sekali teman-teman, mungkin 20 kali kita mau head kali ya, dan itu jaraknya bener-bener deket banget. Aku bahkan disuruh makan untuk aku nyiapin tenaga buat ngejen, aku gak bisa, bener-bener yang sakitnya tuh kayak terusan, gak ada buat aku istirahat gitu teman-teman ya. Nah setelah pembukaan 8 itu suami aku disuruh nyiapin ini itu. Nah di pembukaan 8 ke 10-nya ternyata lama lagi, hampir 3 jam teman-teman. Aku pembukaan 8 di jam 11 lebih,
melahirkan itu di jam 1:15. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan ternyata bayi aku gede. Pas lahir itu lumayan lah ya, nggak gede banget, 3,4 kilogram. Itu kenapa lama mungkin ya, padahal pas aku cek sebelumnya USG itu udah benar-benar kepalanya itu udah di bawah teman-teman, tinggal membuka jalan lahirnya aja itu susah banget. Nah, alhamdulillah ya teman-teman udah lahir itu di jam 1:15 dengan drama yang sangat amat dramatis ya, punya yang nikmat sekali teman-teman. Jangan, kalau untuk kalian yang belum melahirkan ya teman-teman, jangan jadikan video ini tuh sebagai beban atau apa, tapi kalian boleh cari pengalaman dari pengalaman aku, karena orang yang melahirkan itu berbeda-beda. Ada yang sakitnya mungkin ringan, ada yang sakitnya mungkin lebih dari aku juga mungkin ada gitu ya teman-teman. Jadi jangan dijadikan patokan gitu. Alhamdulillah aku juga walaupun dipacu hampir 2 hari, tapi alhamdulillah ya melahirkannya itu normal gitu teman-teman ya. Untuk cerita kali ini, pengalaman kali ini aku cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like-nya ya untuk kalian yang suka dengan video ini. Jangan lupa komen, jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.